Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat percikan iman, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita semua masih diberi kesempatan, diberi umur untuk menjalani kehidupan. Semoga umur yang Allah titipkan bisa kita isi dengan amalan yang bisa mendatangkan cinta dan ridhonya. Sahabat percikan iman, pagi ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan yang sudah saya terima ya, dan akan kita bahas dari perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai yang pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, saat kita berdoa, apakah sesuai dalil mengangkat tangan lalu mengusap wajah? Atau bagaimana Ustadz dalilnya? Ya, kalau mengangkat tangan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amma raf'un nabi sallallahu alaihi wasallam yadaihi fid du'a faqad jaa'a fihi ahaditsu katsiratun sahihatun. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau masalah berdoa mengangkat tangan itu riwayatnya banyak sekali dan riwayat-riwayat itu sahih. Wa amma mashahu wajhahu biyadaihi. Nah, yang jadi persoalan, adapun mengusap wajah, falaisa anhu fihi illa hadithun aw hadithani la yaqumu bihi mahujjah. Paling ada 1-2 hadis, itu pun hadisnya dhaif gitu. Jadi kalau berdoa mengangkat tangan mah dalilnya banyak. Kita jangan menyalahkan orang yang berdoanya sambil mengangkat tangan. Bahwa ada yang mengatakan ba'da sholat mah nggak ngangkat tangan, cuma di beberapa tempat saja, saat istisqa, saat sholat minta hujan, saat di Safa dan Marwah, saat wukuf di Arafah, ya, saat ba'da wudu. Nah, itu kan mukhtalaf, diperselisihkan. Kalau Anda meyakini hanya di situ saja, ya silahkan. Tapi kalau ada yang pokoknya setiap ngadoa ngangkat tangan, ya jangan disalahkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amma raf'un nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadaihi fid du'a, mengenai Nabi mengangkat tangan dalam doa, faqad jaa'a fihi ahaditsu katsiratun shahihah. Sungguh sudah banyak hadis-hadis sahih. Nah, yang dikritisi adalah wa amma mashu wajhahu biyadaihi. Nah, mengusap wajah. Jadi kalau sudah berdoa, sudah saja. Jangan mengusap. Karena kalau mengusap wajah itu laisa anhu fihi illa hadithun al hadithani la yaqumu bihi mahujjah. Hadisnya 1-2 itu pun dhaif ya. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil ya. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengangkat tangannya dalam doa, lam yaruddahuma. Beliau tidak mengembalikan tangannya hatta yamsaha bihima wajhah, sampai beliau mengusap wajahnya. Itu riwayat Imam Tirmidzi. Namun Imam Az-Zahabi, seorang kritisi hadis, mengatakan bahwa hadis tersebut ada seorang rawi bernama Hamad, dan dia itu seorang rawi yang lemah. Imam Albani juga menilai hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa itu juga keterangannya dhaif. Jadi dipastikan, saudara-saudara, tanpa mengurangi rasa hormat, kalau berdoa mengangkat tangan memang banyak dalilnya. Tapi mengusap wajah, nah itu hampir seluruh dalilnya menurut
Syekh Ibnu Taimiyah itu hampir seluruh, bukan hampir, semuanya itu dhaif. Termasuk yang dikomentari oleh Imam Az-Zahabi dan oleh Syekh Albani. Bahwa mengusap wajah, berdoa lalu mengusap wajah, nah, ngangkat tangannya oke, boleh, nggak masalah, banyak dalil. Mengusap wajahnya itu dalilnya dhaif. Jadi gimana tuh? Mengangkat tangan tidak perlu mengusap wajah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum, semoga Ustadz selalu sehat dan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Ustadz ada yang mengatakan sholat duha itu nggak boleh dikerjakan tiap hari. Nanti seperti sholat wajib. Gitu. Ya, memang ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kan kita tahu semua. Orang sholat duha tiap hari tidak pernah meyakini itu wajib. Orang tahajud tiap hari tidak pernah meyakini itu wajib. Ya nggak? Ada nggak di antara teman-teman yang tidak pernah absen tahajud? Ada kan? Nah, apakah Anda meyakini itu wajib? Enggak lah. Ya, ada nggak di antara Anda yang duhanya rutin tiap pagi? Ada kan? Apakah Anda meyakini itu wajib? Enggak kan? Nah, jadi selama Anda tidak meyakini wajib, tapi rutin sholat duha tiap hari, nggak masalah. Ini dikuatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim. Yang saya nyatakan itu bukan tanpa dasar bahwa sholat duha itu boleh dilakukan tiap hari. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Kata Nabi, setiap ruas tulang yang ada di dalam dirimu itu harus disedekahi. Fakullu tasbihatin shadaqatun. Kalau kita membaca subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Kalau kita mengucapkan tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap kali kita menyebut Allahu Akbar, jadi wirid subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu semua sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan juga sedekah. Nanti ada pengajian, datang ya. Jangan lupa nanti hari Ahad di Majelis Percikan Iman jam 7.30 ada pengajian ya. Jangan lupa ya, nanti di masjid RW kita ada pengajian. Wa amrun bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan itu sedekah. Ya. Wa nahyun anil munkar, mencegah dari keburukan, itu juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika, dan bisa mengcover semuanya, rok'atani yarka'uhuma minad duha, dengan melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat. Hadis Muslim. Jadi kalau ada yang bilang duha teh nggak boleh tiap hari, bisa disangka wajib. Ya kalau Anda tidak menganggap wajib ya nggak salah. Yang salah kenapa teteh sholat duha tiap hari? Kan wajib. Itu salah. Yang salah bukan sholat duhanya, berkeyakinan sholat duha itu wajib. Salah. Ya, sholat duha mah sunnah. Tapi kalau Anda melakukan sholat duha tiap pagi, dalam riwayat Imam Muslim begitu jelas. Wa yujzi'u min dzalik, dari sedekah-sedekah untuk setiap ruas tulang kita itu rok'atani yarka'uhuma minad duha. Kamu bisa ganti sedekah untuk seluruh ruas tulangmu itu dengan sholat duha 2 rakaat. Karena sholat duha itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bahkan Nabi pernah sholat duha 12 rakaat. Jadi sholat duha minimal 2. Kalau mau banyak sampai 12 juga nggak masalah. Begitu. Dan sholat duha itu tidak ada surat khusus yang harus kita baca. Surat apapun yang Anda hafal, silahkan. Faqra' ma tayassara minal Qur'an. Baca yang kamu hafal dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Karena ada yang bilang
sholat duha mah kudu baca wadduha. Sementara Anda kan nggak hafal wadduha, ya nggak masalah. Semua sholat duha dengan kulhu ina atoena, kulhu ina atoena, karena memang Anda hafalnya segitu, ya nggak masalah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan keluarga sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya. Apa yang dimaksud menghardik anak yatim? Itu seperti bagaimana Ustadz? Nah, saudara-saudaraku tercinta, kita tahu di dalam surat Ad-Duha itu ada aturan yang eksplisit, yang jelas tentang anak yatim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan kamu menghardik anak yatim. Maksud menghardik di situ sewenang-wenang, ya. Kalau guru punya murid, muridnya teh yatim, bandel, bangor, sering melanggar aturan, guru melotot. Hei, Ahmad, kamu, nah, ya gitu. Jadi si gurunya melotot. Kamu jangan ngobrol terus. Nah, gitu. Kata teman-temannya itu, kamu kasih Ahmad Makade itu teh anak yatim, jangan dihardik. Nah, apa betul kayak begitu? Ya tentu saja. Nada kita keras, melotot, marah pada anak yatim. Tergantung niatnya apa. Kalau niatnya mendidik, kalau niatnya supaya dia jadi orang sukses, kalau niatnya itu untuk mendisiplinkan, kan boleh. Siapa yang melanggar aturan, push up 20 kali. Ya. Iwan suruh push up. Ya. Hasan suruh push up. Mus'ab suruh push up. Nah, pas yang satu ini, kok nggak disuruh push up? Padahal sama melakukan pelanggaran. Kenapa eta si Ridwan nggak suruh push up? Dia mah anak yatim, dosa tak menghardik. Ya tentu saja bukan seperti itu, teman-teman, pemaknaannya. Anda boleh menghukum anak yatim, boleh memarahi anak yatim, ya, asal nawaitunya bukan sewenang-wenang. Nawaitunya bukan menghinakan, tapi mendidik, ya. Yang namanya mendidik itu ada saat kadang-kadang kita menggunakan kata-kata yang tegas, ya. Gitu. Nabi dalam menyampaikan dakwah ada saat beliau nadanya itu naik, ya, seperti marah gitu, dan memang marah. Jadi kalau kita jadi pendidik, marah itu boleh, tapi terkendali, ya. Ada orang yang bercerita, ya Rasulullah, saya mah malam tidak tidur ya Rasulullah, saya mah tahajud tiap malam karena saya mah ingin bareng dengan engkau. Kata yang satu lagi, saya mah tiap hari puasa. Nggak pernah absen, saya mah puasa terus. Kata yang satu lagi, saya mah tidak pernah menyentuh istri saya. Perempuan teh nggak ganggu ibadah gitu. Apa? Nabi nadanya tinggi. Ya. Demi Allah, aku ini orang yang lebih takwa dari kamu. Nah, nadanya tinggi. Itu pendidik ya gitu. Jadi ada saat sebagai pendidik itu marah itu boleh. Nabi juga kadang marah dalam kondisi tertentu, tapi tujuannya mendidik, ya. Kata Nabi, aku itu malam nggak pernah begadang. Aku ada tidur lalu sholat. Siang aku nggak pernah puasa tiap hari kecuali Ramadan. Dan aku atazawwajun nisa. Aku menikahi perempuan. Nah, jadi dengan demikian kita sebagai pendidik boleh marah kepada anak yatim, boleh menghukum anak yatim, ya. Karena aturannya push up, misalnya, ya kan gitu. Karena aturannya, karena kamu melanggar, kamu nulis surat Al-Fatihah, tulis 20 kali, tulis ya Al-Fatihah gitu. Nah, karena kamu melanggar, kamu harus hafal surat Amma Yatasa'alun minggu depan. Kan marah kita sama anak yatim. Boleh, karena niatnya mendidik. Nah, seringkali kita ini salah memahami,
Seolah-olah anak yatim mah nggak boleh dimarahin, anak yatim mah nggak boleh dikasih sanksi, anak yatim mah salah juga dibiarin. Keliru cara berpikir seperti itu. Nanti anak yatim itu menjadi tidak terdidik, tidak disiplin. Nah, kan kasihan dia nanti sudah gedenya gimana dengan alasan tidak boleh dihardik gitu loh. Betul bahwa mengurus anak yatim itu satu kemuliaan. Ana wakafilul yatim fil jannah kahatain, ya. Wahad kahadhihi min hadhihi syakka Sufyan fil wusta aulatiya lil ibham. Jadi Nabi merapatkan jari tengah dan jari telunjuknya begini, kan gitu. Nah, kata-kata begini untuk menunjukkan kita harus sayang sama anak yatim. Bukan tidak boleh menghukum, bukan tidak boleh memarahi, ya gitu. Silahkan Bapak Ibu yang jadi guru, ya, yang jadi ibu asrama, bapak asrama, yang jadi ayah angkat bagi anak yatim. Kalau anak yatim itu memang perlu dididik dengan tegas, tegas. Kalau perlu dididik dengan tanda petik hukuman yang mendidik, hukum. Silahkan. Kenapa? Karena maknanya itu sewenang-wenang yang salah. Yang nggak boleh itu sewenang-wenang. Kalau mendidik mah nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Aam, saya itu orangnya gampang kasihan sama orang. Dalam hal ini saya suka kasihan sama anak duafa. Saya punya tetangga, ayahnya ODGJ, ya. Mamahnya pengamen. Awalnya kasihan dan sampai sekarang saya sayang sama anak ini. Anak ini perempuan, usianya 14 tahun. Kelas 5 SD, Ustadz. Seiring waktu, ibu saya nggak suka, nggak setuju. Ya, dengan alasan menyayangi anak orang mendingan menyayangi orang tua. Kalau suami saya sih setuju-setuju saja. Apa yang harus saya lakukan? Ya, teman-teman sekalian, ya tentu suatu kemuliaan kalau kita menyayangi orang yang terpuruk, duafa, ya. Itu suatu keutamaan gitu. Kalau kita sayang kepada orang-orang lemah itu. Dan kata Nabi SAW, Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah pasti menolong hambanya. Selama si hamba itu suka nolong orang lain. Gitu. Tapi ada suatu ungkapan dari ibu Anda. Kamu mah hari anak batur disayangi, hari kamamah tidak pernah perhatian kamu teh. Hari anak batur dinafkahi, hari mamah enggak. Nah, Anda bingung, saya teh kudu kumaha. Oke, Anda bisa baca surat An-Nisa ayat 36. Jawabannya ada di situ. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan menyekutukannya. Ibadah sama Allah, jangan menyekutukannya. Setelah Allah nyuruh kita semua ibadah dan kita dilarang menyekutukannya, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada ayah bundamu. Jadi kalau bicara urutan berbuat baik, menurut surat An-Nisa ayat 36, ibu bapak nomor hiji. Wabidzil qurba, baru kepada kerabat dekat, ya, kerabat dekat. Jadi Islam tuh mengajari menyantuni itu ada apa ya? Lingkaran pertama orang tua. Lingkaran kedua kerabat dekat, ayah, adik, kakak, gitu kan? Adik, kakak, paman, bibi itu bidzil qurba. Waliyatama, anak yatim yang ada kekerabatan. Kan anak yatim teh bisa saja ya nggak ada kerabat, nggak ada apa. Tapi boleh jadi dalam keluarga saya itu ada yang yatim, ya. Nah itu. Wal masakin, miskin, ya. Wal jaridil qurba, gitu. Tetangga dekat. Wal jaril junub, tetangga jauh. Apa sih tetangga dekat dan tetangga jauh? Kalau tetangga dekat mah tetangga yang secara fisik memang bersebelahan, berdekatan. Nah,
Makanya kita harus hati-hati kalau bertetangga itu. Jangan nyimpen mobil seenaknya, ya kan gitu. Jangan parkir semaunya gitu. Jangan nyimpen barang yang kira-kira akan mengganggunya kecuali minta izin dulu gitu, ya. Jangan menggunakan milik tanpa izinnya gitu. Nah, itu tetangga dekat. Tetangga jauh. Kalau tetangga jauh mah secara fisik jauh, tapi secara batin dekat, ya. Ada dua orang bersahabat, yang satu di Ujung Berung, yang satu di Cimahi. Tapi kemana-mana bareng, ke pengajian bareng, kanu maot bareng, kursus bareng, nah gitu. Yang satu di Ujung Berung, yang satu di Cimahi. Kan secara fisik jauh, tetangga jauh, tapi secara batin mereka dekat. Nah, ya. Wabnis sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan untuk ibadah. Seperti adik-adik kita yang jauh dari orang tuanya, kos di sini, mencari ilmu, itu ibnus sabil. Nah, ini adalah urutan-urutan kita berbuat baik. Jadi sebenarnya orang tua Anda nggak salah juga. Kalau bilang, Neng, kamu mah hari anak batur disantuni, hari mama tara diperhatikan. Ya omongan orang tua Anda benar gitu loh. Anda benar, Anda tuh penyayang gitu. Tapi kan sayang Anda ke orang tua harus melebihi sayang Anda ke yang lain, benar nggak? Nah, jadi gimana tuh Pak Am? Ya berbagi saja. Prioritaskan orang tua. Kalau ada rezeki untuk membantu yang Anda ceritakan tadi, ya bantulah. Jadi berkeseimbanganlah, ya. Jadi jangan sampai kalau Anda punya uang 500.000, full semuanya ke anak yang Anda sayangi itu. Ya tidak salah, tetapi menurut syariat bukan begitu. Anda punya uang 500.000, kasih ke orang tua 300. 200.000 nak untuk membantu orang itu. Gitu. Jadi gimana? Ya urutannya seperti itu yang menurut agama. Bahwa memuliakan orang tua, membantu orang tua, itu lebih penting dari sekedar sebuah persahabatan. Makanya aneh juga kalau ada orang yang bisa duduk-duduk sama teman-temannya, bisa kongkow-kongkow ya, di kafe gitu. Tapi nggak pernah ngasih gitu sama orang tuanya. Walaupun cuma untuk beli pulsa, walaupun cuma sekedar untuk token listrik, nggak pernah kepikir gitu. Tapi dia bisa gitu, ya. Duduk-duduk, makan-makan, jajan-jajan gitu dengan teman-temannya. Tapi kok nggak ada gitu keinginan, aku mau ngebantu emak walaupun cuma bayarin token listrik gitu. Aku mau bantu emak walaupun cuma beliin minyak goreng gitu. Ya, nah yuk kita evaluasi lagi cara baik kita kepada orang. Jangan sampai Arika babaturan ke temen tuh jor-joran, ya. Sementara ke orang tua sendiri pelit. Gitu. Nah ini coba Anda perhatikan surat An-Nisa ayat 36. Ya Anda niat bagus tapi tetap harus berada dalam jalur syariat sebenarnya. Supaya apa? Ya supaya apa yang Anda lakukan itu berkah tentu saja ya. Supaya apa yang Anda lakukan itu berkah. Ya kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Ustadz dan seluruh tim dan jamaah percikan iman sehat. Amin. Izin bertanya Ustadz. Tentang zakat emas sebagai investasi. Namun jumlahnya kurang dari 85 gram. Apakah wajib dikeluarkan zakat 2,5% tiap tahun? Atau dikeluarkan pada saat membeli saja? Ya. Begini Teteh ya. Saya sering mengatakan bahwa zakat itu ada aturannya. Ada batas minimal. Nisab batas minimal 85 gram. Ada haul, dia sudah mengendap 1 tahun. Ada al-milkut tam, bahwa itu 100% Anda kuasai. Makanya kalau Anda punya uang 300 juta, ya, itu kan sudah lebih dari 85 gram. Tapi lagi dipinjam sama orang. Gugur zakatnya. Karena tidak bisa dikendalikan secara penuh. Al-milkut tam. Karena itu lagi dipinjam sama orang. Makanya zakat itu harus ada al-milkut tam.
kewenangan penuh kapanpun bisa menggunakannya, ya kan? Gitu. Yang kedua adalah sudah haul, sudah berumur 1 tahun. Yang ketiga adalah nisab, batas minimal. Ya kalau Anda berinvestasi ternyata kurang dari 85 gram emas, ya, maka itu belum kena zakat simpanan. Gugur, tapi saya pengen mengeluarkan, ya silahkan keluarkan sedekah, ya. Jadi bedanya zakat dan sedekah, kalau zakat itu memang ada aturannya. Makanya di Percikan Iman, teman-teman ada program penerimaan zakat. Nah, Anda kalau misalnya mau transfer, rekeningnya rekening zakat. Karena zakat itu pengelolaannya lebih spesifik untuk 8 asnaf. Tapi kalau sedekah itu lebih leluasa. Maksudnya tidak se-strict zakat. Jadi zakat itu aturannya jelas, hitungannya jelas, konsisten, ya, gitu. Nah, untuk sesuatu yang tidak konsisten, maka Anda bisa berinfak atau bersedekah, gitu. Misalnya ada orang yang penghasilannya tidak tetap, ya. Kalau ada proyek, gede, ya kan gitu. Tapi kan proyek itu tidak tiap bulan gitu. Berarti apa? Per dapat proyek. Gitu. Itu namanya infak. Berapa? Berapa saja prosentasenya. Karena tidak konsisten. Atau misalnya Anda dapat bonus. Nah, kalau bonus itu infak. Karena kan boleh jadi tahun ini ada bonus, ya. Tahun depan bisa lebih besar dari sekarang. Atau malah tidak dapat. Atau lebih kecil. Berarti itu infak. Karena bonus itu penghasilan yang tidak tetap. Tapi kalau gaji kan tetap. Nah, itu namanya gaji zakat penghasilan. Cara ngitungnya gampang. 85 gram kali harga emas dibagi 12. Ya. 12 itu adalah haul. Pembagi dalam setahun gitu. Bagi teman-teman yang penghasilannya masih UMR itu sebenarnya belum kena zakat. Ya, Anda bisa hitung aja 85 gram kali harga emas dibagi 12. Kan gitu. Nah, itu UMR nggak kena zakat sebenarnya. Tapi saya mau pengen ngeluarin. Ya bagus, silahkan. Anda niatkan sebagai infak. Ya, gitu. Jadi kembali ke pertanyaan Anda. Kalau belum 85 gram, maka Anda belum kena kewajiban zakat. Tetap harus mencapai batas minimal. Ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, apakah harta yang didapat setelah suami meninggal, ya, berupa uang takziah, santunan, harus dikeluarkan zakatnya? Ini juga tidak dikeluarkan zakat. Sekali lagi, kalau suami Anda meninggal, dari kantor ada santunan, ya, atau mungkin ada asuransi, begitu, maka tidak keluar zakat. Kenapa? Kan itu bukan penghasilan rutin. Suami Andanya juga meninggal. Jadi penghasilan yang didapat secara tidak rutin, itu Anda kalau mau bersihkan silahkan dengan infak, bukan dengan zakat. Nah, sehingga kalau suami Anda meninggal, ternyata ada santunan dari kantor, ya, ada pendapatan dari asuransi, gitu, atau dari uang takziah, banyak yang memberikan ucapan duka dengan harta, maka itu tidak dikeluarkan zakatnya karena bukan wilayah yang harus dizakati. Jadi gimana? Kalau mau, ya Anda infak sedekah, gitu. Kalau mau, ya, karena infak dan sedekah itu sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Itu persis seperti warisan. Warisan itu nggak ada zakatnya. Ada gitu yang berpenghasilan dari warisan? Enggak kan? Warisan itu didapat insidental. Nah, kalau Anda dapat warisan, sebanyak apapun warisan Anda, nggak kewajiban zakat. Ya, tidak zakat, tidak ada zakat warisan. Jadi gimana? Keluarkan infak, ya, sedekah, atau wakaf. Boleh. Uang warisan diwakafkan. Nah, itu malah pahalanya bisa nyambung kepada
almarhum gitu. Jadi kalau misalnya Anda dapat warisan, sebanyak apapun Anda dapat warisan, ratusan miliar, tidak ada. Kewajiban zakat dari warisan itu tidak ada. Ya, kenapa? Ya karena rumus yang tadi. Ya, rumus yang tadi, dia bukan penghasilan tetap, insidental saja. Maka itu kenanya adalah infak atau sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan jamaah percikan iman sehat dirahmati Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz ingin bertanya tentang aib dan batasan menutup aib. Apakah yang dimaksud dengan aib orang lain itu harus kita tutupi? Bagaimana jika di tempat kerja ada yang melakukan pelanggaran aturan dan kode etik? Apakah itu kategori aib yang harus ditutupi? Begini Bu, ya. Yang dimaksud dengan membuka aib itu adalah hal yang bersifat private. Kalau yang bersifat kelembagaan mah bukan membuka aib gitu. Tetapi amar ma'ruf nahi munkar, ya. Misalnya, ya. Anda punya teman, anaknya itu narkoba, ya. Nah, Anda tutup, itu aib, ya, gitu. Benar tuh anaknya Ibu Bunga teh kena narkoba. Ya doakan saja, mudah-mudahan Allah meringankan bebannya, gitu. Kalaupun ada yang nanya, doakan. Ini mah bukannya malah Anda, tahu nggak itu si anaknya Bu Bunga, narkoba sih, kamari ditangkap ku polisi. Nah, Anda membuka aib, gitu. Ya, membuka aib. Jadi, artinya bedakan antara aib dan pelanggaran kode etik. Kalau misalnya Anda bagian SDM, ya, lalu Anda mereport apa kekurangan karyawan, pelanggaran-pelanggarannya Anda report, yaitu bukan membuka aib. Lalu Anda bicarakan dengan pimpinan Anda bahwa si fulan ini melakukan pelanggaran ini. Anda diskusi dengan pimpinan Anda. Apakah dikasih surat peringatan 1? Atau bagaimana mekanisme di kantor? Nah, ketika Anda mencoba melihat, ya, kinerja karyawan karena Anda memang orang SDM, pertanyaannya, apakah Anda mencari-cari kesalahan orang? Apakah Anda membuka aib? Ya bukanlah. Ya kan? Bukan. Artinya, tolong bedakan antara membuka aib dan menunjukkan pelanggaran, menemukan pelanggaran. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Kalau seorang penguji, ya, dia menemukan kekurangan dari tesis atau disertasi atau skripsi mahasiswanya, dan itu di forum ditanya sama dosennya, gitu. Dan itu benar sebenarnya kekurangannya, kan gitu. Apakah dosen itu membuka aib suami? Apakah dosen itu membuka aib mahasiswanya? Ya bukanlah, ya kan gitu. Ketika dosen itu mengatakan, coba Anda mengutip dari ini, buku ini, tahun segini. Coba lihat di daftar isi. Di daftar pustaka, ada nggak? Kok di daftar pustakanya 2019, di sininya 2022? Mana yang benar? Nah, dosen itu menemukan suatu kekeliruan, keteledoran, kekurangan. Apakah dosen itu membuka aib? Ya enggak lah, kan gitu. Jadi tolong bedakan antara membuka aib dan wilayah profesional. Ya Anda orang SDM di kantor menemukan pelanggaran kode etik, ya harus ditegur orang itu menurut mekanisme di kantor, ya gitu. Kenapa? Itu amanah Anda. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Bukan membuka aib, ya. Gitu ya, Teteh ya. Dan kita semua kudu menjaga lisan untuk tidak membuka aib orang lain yang sifatnya private, gitu. Orang nggak nanya, nggak apa. Kamu tahu nggak tetangga aku? Bangkrut sih.
Bangkrut. Rumahnya juga mau dijual, sok kamu bisa mau beli. Tah, kalau membantu menawarkan rumahnya bagus. Tetangga aku mau jual rumah, enakan loh di daerah aku. Kamu bisa mau beli, ya? Enakan dah rumahnya. Saya membantu menjualkan rumah tetangga. Boleh? Boleh. Yang tidak boleh gini, tetangga akunya bangkrut, wah segala dijual, imahna ge dijual, sok bisi kamu mau beli, tah rumahna beli ku kamu. Tapi dimulai dengan kalimat, bangkrut, kalimat itu yang membuka aib, gitu. Kalimat itu yang membuka aib, gitu. Aku punya temen ya, kalau di depan orang, pokoknya pasangan romantis aja. Coba kamu lihat di IG-nya, romantik banget. Aslinya tiap hari berantem. Demi Allah, aku tahu begitu. Nah, itu membuka aib. Gitu, ya. Apa keperluannya? Menceritakan bahwa temannya itu tiap hari berantem sama suaminya. Kemudian kalau di Instagram itu seolah mereka menjual kemesraan. Makanya memang kita juga jangan percaya kemesraan yang dijual di Instagram. Kenapa? Di medsos. Kenapa? Hasil editan. Jadi semua kemesraan yang ada di medsos itu diedit dulu. Nah, makanya jangan menjadikan itu sebagai tolok ukur kesuksesan, tolok ukur keharmonisan. Misalnya Anda punya teman, kalau lihat di Instagramnya, Masya Allah, pokoknya malah ya harmonis banget. Tapi Anda tahu mereka itu suka berantem, ya. Tiap hari berantem, piring hancur kan gitu, sampai di rumah nanti piringnya plastik semua. Apakah Anda perlu ngomong sama teman? Ya, kamu tahu nggak si ini nih? Coba lihat IG-nya, lihat. Tuh kan? Harmonis kan? Aslinya siapa sewai. Nah, Anda membuka aib gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, yuk bedakan mana membuka aib ya, mana melaksanakan kewajiban amanah sebagai profesional untuk memperbaiki sebuah sistem yang ada. Itu dua hal yang berbeda gitu. Ini mirip seperti gini, paham? Kalau OTT itu membuka aib, bukan? Ya bukan, atau itu melaksanakan kewajiban ya, bahwa KPK harus bergerak karena ada suatu yang melanggar. Apakah kalau OTT itu membuka aib? Bukan membuka aib, itu ya. Itu amanah yang harus dijalankan, gitu. Wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bissawab, ya. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikut ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang bilang kalau kita punya binatang kesayangan itu memubazirkan harta. Berapa uang untuk biaya binatang kesayangan? Apakah benar Ustadz? Ya. Oke, teman-teman sekalian. Di antara kita itu ada yang seneng binatang kesayangan, ada seneng kucing, ya, ada yang seneng ikan, ada yang seneng ular, macam-macam lah gitu. Tergantung hobinya. Apa benar kalau kita ngasih makan sama binatang, ngobatin binatang itu mubazir? Yuk kita lihat hadis Bukhari Muslim. Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtaddat alaihi al-'atash. Katanya ada seorang dalam sebuah perjalanan ya, dia merasa kehausan. Fawajada bi'ron. Jadi ada orang di tengah perjalanan tuh haus banget. Lalu menemukan sumber air. Sumur, fanazala fiha. Dia turun ke sumur itu. Nggak ada ember untuk narik begitu, turun ke sumur. Fashariba, dia minum. Thumma kharaja. Lalu si orang itu keluar, naik lagi dari sumur. Fa idza kalbun yalhath. Pas naik ke atas, ada seekor anjing yang kehausan. Ya, kehausan. Faqala ar-rajulu laqad balagha hadzal kalbu minal 'atash. Kata orang itu, wah, ini anjing kayaknya kehausan deh. Mislul ladzi kana balaghani minni. Seperti yang aku rasakan tadi. Panazala bi'ra. Orang itu turun lagi ke sumur. Nah, tapi kan bingung gimana ngambil air.
famala khuffahumaan. Bapak Ibu, zaman dulu sepatu itu, kaos kaki itu terbuat dari kulit, ya. Akhirnya orang itu membuka sepatunya, sepatu kulitnya, mengisi air sepatu kulit itu diisi dengan air. Tsumma amsakahu bifih, dia menggigitnya. Kebayang tuh sama Anda, sepatu, kebayang baunya kayak apa, ya? Dikasih air, sepatunya itu dari kulit ya, teman-teman. Nah, diisi air, digigit. Karena kan kudu naik, kan gitu. Hatta rokok. Akhirnya orang itu bisa fasakol kalba. Lalu orang itu memberi minum air, memberikan minum pada anjing yang kehausan itu. Fasyakarallahu lahu, faghfarallahu. Allah mengampuni kesalahannya. Qalu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, kan jadi Rasul bercerita gitu loh, bahwa ada orang yang kehausan, dia turun ke sumur, minum, begitu naik dari sumur, lihat seekor anjing yang kehausan juga. Akhirnya orang itu turun lagi dan menjadikan si kaos kakinya yang terbuat dari kulit itu diisi untuk air, digigitnya. Ya, akhirnya si anjing itu diberi minum gitu, yang kehausan itu. Fasyakarallaha lahu, Allah membalas kebaikan orang itu. Faghfarolahu, Allah mengampuni kesalahan orang. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, wa inna lana fi hadhil bahaim la ajran. Ya Rasulullah, apakah kalau kita memberikan makan, minum, memperlakukan baik binatang yang kita punya itu punya pahala? Ya. Kata Nabi, fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Kata Nabi, tentu saja itu ada pahalanya. Jadi teman-teman, sebenarnya Anda yang punya binatang kesayangan, selama Anda tidak menzolimi, Anda ngasih makan, Anda masih minum, ya kan gitu, itu pahala. Jadi kalau ada yang bilang mubazir itu duit ke ucing, ya, duit untuk kasih makan ular, duit untuk kasih makan kuda gitu. Kata Nabi, wa inna lana fi hadhil bahami la ajran. Ya Rasulullah, kalau kita memberi makan kepada binatang itu berpahala? Ya tentu saja, kata Nabi. Nah, dan Anda bisa lihat, orang ini sampai diampuni dosanya oleh Allah. Ya, kemudian Nabi mengatakan dalam setiap kebaikan itu ada pahala, sampai pada air minum yang kita berikan pada binatang itu berpahala. Jadi tidak ada alasan. Kalau ada yang mengatakan, ngasih makan ke binatang mah mubazir. Justru kalau ada binatang di rumah kita, di depan rumah kita, misalnya ada banyak kucing, ya, kalau kucing itu kelaparan, berilah makan. Terus kalau ngasih makan kucing teh jangan gini, mah aya tulang teh, aya cucuk teh, ya keur ucing. Kasihan atuh, ucing teh dikasih tulang, dikasih cucuk kan gitu. Ya punyalah beli makanan kucing, ya. Atau kalaupun ada daging-daging yang memang tidak dihabiskan, dagingnya, bukan tulangnya. Kita mah suka bilang, ya ta tulangna keur ucing ya, gitu. Nih cucukna keur ucing tak? Salah tuh. Tulang keur ucing, kasihan atuh giginya rontok. Dagingnya dong untuk kucing teh, ya, gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam setiap kasih sayang kita kepada binatang itu ajron, ya. Fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Itu ada pahala. Ada pahala, ya. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu, saudara-saudaraku tercinta, itu yang bisa kita bahas. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsira pada Bapak Ibu yang terus dan terus berwakaf untuk pembangunan masjid peradaban di Jatinangor. Bersama membangun istana di surga. Kita tidak bisa bangun masjid satu, tapi paling tidak satu masjid bisa ditopang oleh ribuan orang. Kata Nabi, man bana masjidan lillah, banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah berikan istana. Nah,
kita punya ajakan bersama dalam istana surga melalui masjid, ya. Bersama di dalam istana surga melalui Masjid Peradaban Percikan Iman di Jatinangor. Ya, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Mohon doa agar ini bisa kita selesaikan sesuai yang direncanakan. Terima kasih saudara-saudaraku tercinta. Besok kita bertemu lagi di sini di Percikan Iman Pagi. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.